Nah, kalau kita mau bikin obat sesuai dengan penyakitnya, ya menurut aku harus bukannya di bisnis analis gitu. Produknya sakitnya apa sih? Toko kita tuh sakitnya apa sih? Nah, jadi kan treatment dari penyakitnya itu pasti juga beda-beda. Nah, itu menurut aku bisa dibuka hanya di bisnis analis, nggak bisa di tempat lain, dan nggak bisa pakai feeling. Halo teman-teman semua, thank you yang udah join. Ya, thank you, thank you. Akhirnya kesampaian juga ya. Karena ini sibuk sekali guys ya, jadi kesibukannya selain sebagai seller, tapi Gas. tapi ngajar juga ya. Jadi kita sesuaikan waktunya sama Ana. Soalnya ngundang beliau ini, waduh, ngundang beliau ini susah sekali. Jadi malam ini kita mau uh, belajar ya dari ilmunya, ya karena jarang-jarang sekali kita bisa berkesempatan mengundang. Nah, halo Cici, tuh udah banyak fansnya ya yang udah join. Aduh, kayaknya lebih sibukan Koko sih. Aku sih enggak lah. Cuman Oke, kita teman-teman di sini kita juga kita malam ini ngomongin bisnis analis Lazada. Oke, saya mau komen dulu ya. Oke, siap. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Kalau boleh ada dari tokonya apa, atau memang kalau nggak mau sebutin toko, jualannya apa, udah berapa lama jualan online, dan backgroundnya seperti apa supaya teman-teman kenal. Oke, teman-teman boleh dong sambil komen di sini seller kategori apa, terus jualan di mana gitu. Ayo, jadi aku tahu teman-teman tuh kategorinya apa sih jualannya. Kalau aku pribadi kenalan dulu ya, namanya Hana Suhardi, certified trainer di Lazada. Malam ini kita akan bicara soal bisnis analis secara singkat. Kalau mau secara dalam boleh ikut kelasnya loh, tetap ya. Bisa. Nanti habis itu tinggal daftar, Pak. Terus apa lagi ya? Jualannya di kategori fashion cowok. Karena masih suka sama cowok ya, nggak suka sama cewek, jadi jualannya fashion cowok. Terus udah jualan berapa lama ya? Dari 2013. 2013. Tapi ya gitulah namanya jualan, kan kita up and down sampai pada akhirnya ya kita bisa tahu ternyata jurus situnya gini, fiturnya yang harus dimainin ini gitu. Nah itu kan proses ya kok, jadi nggak semudah itu gitu. Jadi teman-teman di sini juga jangan patah semangat gitu, karena aku pun juga mulai dari lama, tapi nggak langsung wah mencuat luar biasa gitu, nggak gitu. Kita semua sama-sama belajar. Itu nama tokonya, itu nama brand aku sendiri, boleh dicek, Lemon Tree. Boleh ya, boleh mau jadi reseller loh. Boleh yang mau beli terserah. Oke, gitu sih, paling gitu doang ya kok. Kayaknya aku nggak ada yang spesial deh. Oh ini saya sambil cek tokonya nih. Lemon Tree jual kayak sling bag ya segala macam ya guys ya. Ya, sling bag lebih ke arah cowok sih sekarang mulainya. Gitu. Apa arti dari asal-usul dari nama tokonya, Lemon Tree? Waktu itu sih cuma kepikiran aja, maksudnya kita itu hidup kan kayak sebuah pohon gitu kan, kayak dipupuk, ditanam dari kecil sampai akhirnya kita yang dari tunas bisa jadi pohon gede, terus bisa berbuah. Nah buahnya ya kita yakini mudah-mudahan bisa dinikmatin sama orang banyak gitu. Analoginya sih kayak gitu kok. Cuma terus kita cari kira-kira apa ya yang bagus buat dijadiin sebuah merek gitu. Kalau strawberry tree atau kayak terlalu panjang, ya udahlah kayaknya lemon tree gitu. Kebetulan juga warna favorit kuning gitu. Gitu sih. Mantap. Nah kalau gitu saya panggilnya Hana aja ya. Iya, Nah kalau gitu Hana, seberapa
pentingnya, sorry, saya revise dulu ya. Kamu kan udah jualan online lama kan, dari 2013 kan, sampai sekarang. Tapi lama juga lu ya, kalau 2013 sampai sekarang berarti udah 8 tahun, itu full time tuh, dari 2013? Dulu sih masih, kalau marketplace jujur aja mungkin aktifnya itu 2014-15 lah. Karena 2013 itu kan masih hits banget kayak BBM gitu ya, WhatsApp gitu, Instagram gitu. Jadi kayak orang masih percaya beli di Instagram gitu, langsung transfer. Nah, zaman itu jadi aku duluin di situ. Nah, terus mulai berkembang kan marketplace ya, mulai coba gitu kok. Terus berarti udah seller lama juga ya, dari 2013 sampai sekarang. Dan waktu 2014 itu pertama kali jualan di mana? Pertama kali jualan di Shopee. Sebenarnya sih kita rempak waktu itu Shopee sama Lazada dimainin, cuma dulu itu kan Lazada kayak ribet banget ya kok, jadi kayak kita mesti backgroundnya putih, terus apa sih kalau nggak kirim nanti kita kena penalti 100.000 apa ya kalau waktu itu. Nah itu sempet kayak nah dulu kan aku kayak belum produksi sendiri. Nah jujur kalau sekarang emang udah kembangin UMKM di beberapa desa gitu. Kalau dulu kan masih ambil orang, jadi tuh kayak stoknya ngikutin orang gitu ya. Pada akhirnya kita kena poin-poin terus kan, pelanggaran terus. Ya udahlah, jadi kayak Lazada di skip gitu. Jadi kita kayak lebih fokus ke Shopee dulu gitu. Sampai pada akhirnya sadar bener bahwa di Shopee kok lama-lama maksudnya kompetitornya banyak lah ya. Kita memang tahu bahwa Shopee kan memang marketplace yang ya terdepan juga kan di Indonesia. Jadi kayak mulai melirik, mau coba lagi ke Lazada kayak gitu. Tapi ternyata Lazada kesempatan yang sangat bagus juga buat aku pribadi gitu sih kok. Berarti sekarang kalau di antara semua marketplace yang Ana jualan itu paling gede di Lazada? Iya, Lazada, Shopee berebut begitu, berebut posisi. Itu sih. Topet nggak? Topet sama tempat lain nggak? Tokped sama Bukalapak main juga sih kok, cuma kalau secara omset masih lebih tinggian mereka berdua sih gitu. Lazada sama Shopee ya. Nah, kalau Lazada ini kan kita mau bahas bisnis analis ya. Seberapa, itu kapan sih Hana menyadari kalau ngeliatin bisnis analis itu penting dalam jualan? Menyadari ya. Menyadari. Lebih tepatnya sih nggak inget banget sih kok, cuma karena ada sesuatu hal, nah baru kita mulai utak-atikan biasa. Jadi waktu itu aku memang sempet down karena kebetulan dulu kan memang masih ambil orang. Jadi dulu pertama awal banget tuh mainnya sepatu, terus akhirnya udah dari sepatu akhirnya main tas. Nah main tas ini juga dibukain jalan sama temen. Nah pada akhirnya temanku itu kayak ya dia juga ya cari rezeki sendiri gitu kan, jadi otomatis stoknya nggak memadahi atau apa. Akhirnya aku kayak dipaksa untuk produksi sendiri gitu. Nah saat itu tuh kayak kelimpungan gitu karena tokonya tuh down banget. Karena tiba-tiba kalau di Lazada tuh kayak kena SLA gitu. Jadi karena mungkin pengiriman tahu banget. Nah dari situ, dari pengalaman itu ya mau nggak mau kita harus bangkit dikit-dikit. Nah jadi di situ kayak menyadari, oh ya aku kan harus bikin senjata apa ya, kayak kita mau perang harus punya senjata kan kok. Nah kita kalau mau perang senjatanya nggak jelas gitu kan, kita nggak tahu musuh kita tuh apa gitu. Nah ya kita bikin senjatanya juga nggak tepat sasaran gitu. Jadi sama kalau kayak orang sakit pun juga butuh obat, ya obatnya kan mesti sesuai dengan penyakitnya gitu. Nah kalau kita mau bikin obat sesuai dengan penyakitnya, ya menurut aku harus bukannya di bisnis analis gitu. Produknya sakitnya apa sih, toko kita tuh sakitnya apa sih. Nah jadi kan treatment dari penyakitnya itu pasti juga beda-beda. Nah itu menurut aku bisa dibuka hanya di bisnis analis, nggak bisa di tempat lain, dan nggak bisa pakai feeling gitu. Dan nggak bisa pakai feeling ya. Nah ini sebelum kita lebih jauh kan, Hana kan punya Shopee sama Lazada kan hampir ini ya. Kalau dari tampilan dan informasi yang dikasih sama Shopee atau Lazada, lebih demen mana? Bisnis analisis Shopee atau Lazada? Lebih demen ya.
Kalau menurut aku sih ya dua-duanya demen sih. Cuma kalau yang Lazada aku ya cukup puas sih. Ya Lazada lah boleh lah. Karena kita mau Lazada lebih lengkap ya. Lazada lebih lengkap ya berarti ya. Nah, kalau gitu kita mau sebutin nih ya hal-hal apa aja yang harus diperhatikan ketika kita membuka bisnis analis di Lazada. Oke, buka contekan dulu. Buka contekan ya, nggak apa-apa. Biar kita tahu apa tadi penyakitnya ya. Nah, tapi kalau boleh dikulik-kulik lagi, itu dulu tadi momennya kenapa sih akhirnya kayak lagi down terus buka bisnis analis tiba-tiba matanya baru tercerahkan gitu ya, kayak dicelikan gitu matanya, tadinya buta tiba-tiba bisa ngelihat gitu ya. Kenapa gitu yang dilihat dari bisnis analis Lazadanya gitu. Nah, kalau aku pribadi sih nggak tahu ya, mungkin ini sih banyak banget seller yang bakal ngalamin kayak gini sih kok. Jadi tuh kita kan suka buka pertama di seller center, di situ langsung ada dashboard ya, omsetnya berapa, apa gitu kan. Teman-teman juga kan pasti lihatnya otomatis ke situ dulu. Nah, dari dulu tuh aku selalu lihatnya tuh ya udah itu gitu. Padahal itu kan global banget gitu loh. Kita nggak tahu secara detail omset segitu itu produknya apa aja ya kan. Terus bahkan tingkat konversinya misalkan aku dari dulu selalu ngejar namanya tingkat konversi. Nah, tingkat konversi itu juga secara global dalam satu hari. Nah, kita kan nggak tahu per produk itu tingkat konversinya gimana gitu kan. Itu kan rata-rata seluruh produk yang laku di hari itu gitu. Nah, jadi mungkin dibukakan matanya gara-gara kayak gitu kok. Jadi aku kayak ngerasa cuma buka itu terus ngerasa omset oke, ya udah diem aja gitu. Diem aja. Maksudnya yang penting sehari-hari juga udah lewat dari target, ya udah lewat dari target ya udah gitu. Terus mungkin jadi gara-gara lihat tuh omset cuma di dashboard doang, jadi kayak ngerasa oh aku udah cukup, berarti tokoku tuh udah oke gitu. Nah padahal begitu dijalanin ya pastilah ada penurunan karena kita bikin fiturnya itu nggak jelas gitu. Jadi misal ternyata produk A memang konversinya tinggi, produk B ternyata konversinya rendah. Nah malah yang aku obati malah yang produknya udah bagus kayak gitu. Padahal yang harus diobati kan yang konversinya yang rendah kayak gitu. Nah sejak saat itu jadi coba buka-buka kok oh ternyata sedetil ini ya. Jadi setiap produk tuh bahkan ada nilai konversinya gitu-gitu. Gitu sih kok. Jadi kayak lebih pengen tahu detailnya itu kayak gimana gitu. Jadi nggak semua produk itu harus diolah di fitur yang sama gitu. Jadi ternyata produk itu harus dimainin di fitur-fitur yang beda-beda gitu. Oke. Semakin menarik ya. Kita ngomongin kayak orang lagi sakit ya, ini ya. Jadi ini produknya lagi sakit ya. Kalau produk sakit, berarti pertama harus dianalisa dulu, jangan dikasih sembarang obat ya. Misalnya sakitnya ringan, dikasihnya antibiotik ya, padahal cuma perlu tolak angin aja misalnya. Ya, begitulah kira-kira. Kayak terlalu berat gitu ya. Kalau misalnya penyakitnya berat, cuma dikasih vitamin, nggak sembuh juga. Nah, kalau gitu biasanya Hana tuh setelah lihat bisnis analis, diapain aja sih? Atau hal-hal apa aja yang harus kita perhatiin di bisnis analis? Kalau aku pribadi tuh, kalau buka bisnis analis tuh ya udah pasti, kita semua pasti lihat dashboard, omset, pengunjungnya berapa, konversinya berapa. Cuma kita tuh nggak boleh cukup puas dengan dashboard yang di situ doang gitu. Kita mesti kulik ke dalamnya. Kalau aku lebih suka tuh masuk ke produk. Jadi begitu buka bisnis analis, langsung buka produk. Nah, begitu buka produk, langsung buka performanya. Nah, biasa setiap hari akan aku buka performa, biasa kemarin sih. Jadi untuk performa yang kemarin aku akan reviewnya di hari ini gitu. Tapi kalau untuk fitur-fitur yang kayak long term ya, kayak iklan kata kunci gitu-gitu, biasanya sih aku pakainya 30 hari terakhir sih ya, atau minimal banget 7 hari terakhir masih oke lah gitu. Jadi supaya datanya lebih valid gitu dibandingin cuma 1 hari doang. Jadi biasa aku lihatnya tingkat konversi per produk gitu. Kenapa? Karena balik lagi tiap orang punya goal masing-masing ya kok. Nah, teman-teman di mungkin juga pasti beda-beda semua. Tapi kalau aku pribadi, aku punya goal itu konversiku tuh harus
bagus gitu lah. Aku nggak mau produk-produkku tuh konversinya jelek. Jadi minimal harus ada penjualannya gitu. Terus yang kedua aku ya pastinya kalau udah ngomongin konversi pasti ngomongin pengunjung juga, traffic gitu kan kok. Karena kalau trafficnya udah tinggi ya harapannya pengunjungnya ya juga bisa ditambahin juga biar penjualannya juga makin tinggi juga gitu. Itu baru dua ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke, terus kalau yang ketiga itu kalau ngomongin performa produk itu yang paling sering aku buka tuh itu. Terus kalau teman-teman tahu di Lazada tuh sekarang kayak udah dirangkum, dia tuh selain performa dia tuh ada diagnosa gitu. Jadi sebenarnya sih kita nggak perlu kayak terlalu rempong buat apa ya satu-satu di list apa aja yang apa ya maksudnya konversinya rendah apa gitu, karena ternyata di Lazada itu udah dirangkum sedemikian rupa di bagian bisnis analis, terus buka produk, terus buka diagnosa. Jadi di diagnosa itu kayak ada produk yang konversinya turun daripada 7 hari yang lalu gitu kan. Terus ada juga yang produk yang udah stoknya udah mau habis. Jadi kayak apa ya, itu termasuk salah satu fitur bisnis analis yang ngebantu kita banget sih. Jadi kita kayak nggak terlalu rempong buat diagnosain satu-satu ini kan ya, namanya kita dokter kan, kita diagnosa ini produknya penyakitnya apa-apa gitu. Nah bahkan di sini ada yang pendapatannya turun, itu produk yang mana, tingkat konversinya rendah itu yang mana, dan setiap itu tuh ada penjelasannya. Ini konversi rendah itu maksudnya dibandingin 7 hari yang lalu gitu ya, kayak yang tadi aku bilang 7 hari lalu itu udah termasuk oke buat kita bikin fitur-fitur gimana caranya supaya ini produk naik lagi gitu sih. Itu yang ketiga. Nah yang keempat aku sukanya buka traffic. Traffic itu biasa pasti yang dilihat sumber traffic termasuk dari kompetitor. Itu paling seneng ngeliatinnya. Nah selain itu juga lihat kata kunci apa sih yang yang tren di toko kita gitu kan sampai dapetin konversi gitu. Nah kata kunci itu kan kita juga bisa pakai gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih detail lagi tuh pokoknya ada di bisnis analis, ada di bagian produk sih. Jadi setiap produk itu bahkan kalau kita ketik detail itu tuh benar-benar ada kata kunci dari setiap produk kita yang menghasilkan konversi buat produk itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa ngomong, ini tuh gila banget sih. Kayak kita udah bisa dibilang tuh mungkin 80% bisa jadi diagnosa kita tuh bener gitu kalau kita buka bisnis analis gitu ya. Tetap feelingnya dipakai tapi datanya pun juga harus dipakai gitu. Terus ini sumber traffic, sorry saya potong ya supaya nggak lupa nih ya. Sumber traffic sebenarnya Lazada tuh cukup lengkap ya, sampai dari kompetitor itu yang masuk ke toko kita tuh apa aja gitu. Ini sebenarnya yang dari Shopee atau Tokped itu nggak ada ya, berarti ini yang sebenarnya enak banget ya. Nah, kalau misalnya Hana lihat nih ya, kalau yang dari traffic, terus habis itu sumber traffic, ini teman-teman yang nggak jualan di Lazada pasti udah agak bingung ya, kita ngomongin apa. Cuma teman-teman seller Lazada pasti udah langsung ting gitu ya, tahu ya. Nah, kalau sumber traffic itu kan di Lazada kan ada kata kunci yang membawa traffic, yaitu kan pertama ya. Nah, kalau kita tahu kata kunci yang membawa traffic itu, ini bisa diapain? Kita masukin kata kuncinya ke dalam produk nextnya, atau kita iklan pakai kata kunci itu? Kalau aku pribadi sih ya kita bisa iklan pakai kata kunci itu ya. Kalau memang produknya memang setelah diagnosa ternyata memang perlu untuk ikut iklan berbayar kata kunci, ya pasti kita pakai kata kunci yang memang menghasilkan konversi. Karena kadangan tuh kita pun juga ikutin produknya itu, ikutin kata kunci itu kan nggak semua hasilin konversi gitu kan. Nah di situ tuh kayak detail banget kata kunci mana yang memang hasilin duit gitu buat produk kita itu gitu. Nah jadi ya itu masing-masing dari kita sih ya. Kadang ada yang biddingnya mau tambahin untuk kata kunci itu gitu kan. Ada yang memang ya udahlah aku yang tadinya mungkin 50 kata kunci ternyata yang menghasilkan konversi hanya 10
kata kunci, ya udah yang 40-nya dihapus aja gitu, karena sudah lihat data gitu di bisnis analis gitu. Gitu sih kok. Nah, kadang untuk produk-produk yang memang belum ada penjualan, aku juga lebih saranin untuk rubah nama produknya gitu. Jadi untuk barang-barang yang memang udah hero, udah oke gitu kan penjualannya, aku sih nggak saranin buat rubah nama ya, judul produk gitu. Tapi kalau udah ya istilahnya kayak produk penjajahan lah, udah konversi rendah, traffic juga rendah, nah ya coba kita lihat dari kata kunci itu kan, ya coba kita rubah judulnya sesuai dengan itu gitu. Kata apa yang paling banyak dicari di toko kita gitu sih kok. Ini memang menarik sih, terutama dari setelah tadi ada kata kunci, yang kedua kita bisa melihat dari toko mana. Nah, kalau dari toko mana, ini sebenarnya ide atau aplikasi apa yang bisa kita lakukan di toko kita. Setelah kita tahu kalau pengunjung kita dari toko 5 atau sampai 10 toko ini deh misalnya. Kalau biasanya kita ngapain deh? Bisa Hana ngapain? Hana liatin, oh ini tokonya kayak gini, dia jualnya barang ini harganya sekian, atau gimana yang kita lakukan? Ya kalau aku pribadi sih, ya kita jadi tahu kan toko mana aja nih. Nah biasanya sih aku buka tokonya, aku analisa, maksudnya dia tuh jualannya harganya gimana, terus juga dia itu produk apa yang kayak sama aku tuh apa gitu. Nah nanti kalau misal kita udah tahu nih, oh ternyata produk A, B, C gitu. Nah, ya itu kita juga bisa olah di iklan kita juga sih, di kata kunci gitu, di iklan afiliasi mungkin gitu. Jadi gimana caranya supaya pokoknya produk kita tuh nongol terus lah jadi kan itu kan sebenarnya kan kalau ada pengunjung buka toko lain, nah produk kita kan ada di bagian bawah itu kan. Jadi kayak halaman rekomendasi gitulah. Nah ya kita usahain gimana supaya ya kita masuk ke dalam pencarian itu terus gitu, rekomendasinya Lazada gitu. Itu sih kok. Kalau di Shopee sih ya bisa dikatakan kayak iklan produk serupa gitulah ya. Yeah. Cuma kayak Shopee belum ada ya kok, apa tuh namanya, sumber traffic dari toko lain ya. Belum ada. Iya. Nah mungkin kalau ada di Shopee, mungkin ya kita pasti akan gunain itu buat iklan produk serupa sih harusnya. Gunain itu buat, oh ya barangnya diiklanin jadi iklan produk serupa gitu ya. Ya. Karena kan kita, karena data yang sumber dari toko lain itu kan sebenarnya datanya adalah ketika ada pengunjung ke tokonya kompetitor, tapi dia malah belinya toko kita gitu kan. Iya. Iya. Tapi ya nggak tahu juga sih, kadang saya lihat datanya nih ya dari toko lain, terus tokonya ini juga, oh ya memang kita jualannya ada yang mirip-mirip, tapi ya udah gitu. Kadang gue sendiri tuh nggak bisa sampai bisa lakukan apa-apa dari sana sih. Iya, jadi kadang-kadang data yang dikasih juga kalau kita nggak bisa pakai juga sama aja. Kalau misal sebenarnya tuh ada sih, kayak aku perhatiin bukan beberapa sih, bahkan setiap hari kan pasti buka. Setiap hari buka tuh nggak tahu kenapa ada dari ya mungkin 3 toko itu selalu menghasilkan konversi yang besar buat tokoku gitu. Iya. Gitu ya. Mungkin bisa mungkin untuk toko-toko yang memang setiap hari memang menghasilkan konversi buat kita, ya mungkin kita perlu pantau tokonya gitu, karena bisa jadi toko dia pun kalau dia buka bisnis analis tuh, kompetitor kita buka bisnis analis, bisa jadi toko kita pun ada di tempat dia ya kan kok. Jadi related barangnya. Ya berarti kan related banget kan barang kita dengan barang kompetitor ya. Harusnya sih dari situ kita kayak gimana ya, kayak kita pasang kuda-kuda lah, gimana caranya untuk produk yang ini nih, maksudnya kita spesialisin banget nih gitu, karena pasti kalau udah nyantol banget ya gitu, berarti produknya itu bisa jadi benar-benar sama persis sih gitu. Nah kalau kayak gitu bisa jadi kita jualnya lebih murah atau gimana sampai orang bisa lari ke kita?
Ya itu bisa jadi sih kok. Menurut aku keputusan orang ambil produk di toko kita sih banyak banget ya. Ya bisa jadi harga, bisa jadi review, bisa jadi produk kita ada videonya gitu kan. Ya apa yang tidak dikerjakan oleh kompetitor kita, ya bisa jadi harusnya kita kerjain aja gitu supaya konversinya lebih oke sih di toko kita. Kalau aku sih cuma mikirnya sih gitu aja, karena nggak apa ya, kalau udah dikasih data pasti kayak kita tuh kayak di apa sih, kayak kita diaduin nggak sih? Kayak kita tuh kayak diaduin supaya nih lo lihat nih lo kompetitor lu nih yang ini masa nggak melek gitu, masa diem aja gitu. Nah mungkin Lazada waktu itu bikin data ini supaya begitu gitu, karena kan banyak kadang kita juga bodo amat, aku pokoknya mau marginnya tinggi gitu kan, karena dia nggak tahu ternyata tuh di luar sana tuh banyak banget yang jualan barang itu. Dia merasa dia doang yang punya barangnya gitu kan. Ternyata dunia nggak seindah itu gitu. Gitu ya, minimal kita bisa apa ya, bisa aware lah sama kompetitor kita gitu. Iya sih, memang ya namanya jualan di marketplace ya perlu kita sadari bahwa yang jualan banyak. Dan kalau kita nggak bisa manfaatkan data, ya orang lain yang dikasih data bisa. Dan makanya untuk produk hero juga kita harus cepat-cepat cari yang baru, karena biasanya namanya hero itu ada umurnya ya. Nggak bisa kita hero itu terus ya. Begitu turun dan ada gantinya itu repot. Iya betul kok. Nah nextnya apa nih? Ini kita udah nomor berapa ya? 4 ya? Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 sumber traffic. Nah kalau yang ke-6 itu aku paling suka, misal kita nah karena kita udah mau 99 kan, kok udah mau mega campaign, apalagi udah mau akhir tahun. Ini ada Rojak nih. Ya, halo Bro Rojak. Hai Om Rojak. Jadi karena campaign terus-terusan ya, aku paling suka biasa bukanya bisnis analis, terus aku bukanya ke bagian promosi sih kok. Jadi di promosi itu aku biasa suka ngeliatin detil-detil campaign yang lalu-lalu gitu. Karena penting banget buat kita belajar tahun lalu maksudnya campaign sebelumnya itu apa aja sih yang kita lakuin, terus efektif nggak sih promosi yang kita lakuin saat campaign gitu ya. Gitu. Jadi apa ya, jangan sampai kita kemarin ngerasa misal nih, oh ya 77 nih aku udah, atau 88 aku nih udah dapet omsetnya sekian, ya udah gitu, menurutku ini udah bagus banget, jadi aku akan duplikat sama persis apa yang aku lakuin di 77 untuk di campaign 99 kayak gitu, termasuk harga-harganya gitu. Nah aku sih lumayan menjauhi hal-hal itu gitu. Jadi sebelum aku masuk ke 99, sebelum aku submit campaign-nya, aku pasti akan buka dulu di bagian promosi, terus detail campaign itu, campaign yang lalu-lalu tuh gimana gitu. Jadi kayak performa dari campaign kemarin itu gimana, karena akan detail banget ada performa. Nah ini masuk ke yang ke-7, masuk ke detail promosinya tuh ada kayak fitur promosi apa aja yang udah kita pakai gitu, kayak vouchernya gimana gitu kan, iklan kata kunci kita gimana waktu saat campaign yang lalu gitu sih kok. Itu yang membuat next campaign mudah-mudahan apa ya, jauh lebih baik lah daripada campaign yang sebelumnya. Tapi lo lakukan itu ya sebelum 99 ya? Atau sebelum big campaign? Iya sebelum submit tracer ball-nya, tapi jujur aja aku kalau submit TB itu biasanya tuh biasa kan kayak udah ayo buru-buru aja, jangan sampai mepet-mepet, tapi jujur aja aku kadangan mepet-mepet. Jadi soalnya kayak menurutku kayak aduh banyak banget kan yang harus dilakuin gitu kan, jadi nggak mau karena aku pernah kok, aku tuh bener-bener salah apa ya, aku kayak ngerasa wah aku salah nih kayaknya nih submit harganya nih, terus padahal itu kayak masih lama banget, masih sekitar seminggu lebihan lah, mau 2 minggu gitu. Terus aku edit harganya, aku kayak submit ulang gitu. Malah saat campaign-nya itu produkku itu nggak launch di campaign itu. Jadi langsung
sedih banget. Jadi kayak aku daripada buru-buru nggak ini, aku mendingan ya mepet banget juga enggak sih kok, tapi minimal kayak 5 hari lah gitu. Sedangkan kan tahu sendiri kalau misal campaign itu kan orang-orang Lazada kan pasti kayak ayo buruan gitu kan, buruan banget gitu. Bahkan kalau bisa ya jangan 5 hari gitu, kalau bisa 2 minggu sebelum udah harus submit gitu kan, seminggu sebelum. Nah aku tuh kadang malah 5 hari 4 hari sebelum, yang kalau kata orang-orang sih itu termasuk mepet sih kok gitu. Mepet, iya. Jadi Lazada itu memang harus sering-sering ikut campaign-campaign yang ada ya. Kalau bisa semua campaign ikut gitu, yang harganya masuk. Kalau aku pribadi atau sih yang jujur, beli aja. kalau aku pribadi sih jujur aja ikut campaign iya, tapi nggak semua produk kayak gitu maksudnya kok. Jadi aku akan memang bagi untuk produk-produk yang memang ada di campaign harian, ada di mega campaign gitu. Karena kan nggak bisa kalau di Lazada kan ada harga patokan yang memang kita harus apa ya, punya strategi untuk itu gitu kan kok gitu. Iya. Ini sih saya rasa banyak seller yang belum nyaman sama Lazada karena ribet gitu kayaknya. Ngerasa Produk ini bisanya di sini, produk ini nggak bisa masuk ke campaign ini varian ini masuknya bisa masuk ke sini, varian ini enggak gitu. Kayaknya kalau dengerin doang dan nggak dilakuin pusing pasti. Ya, apalagi kalau kita ngomongin bisnis analis dengan segitu banyaknya hal yang bisa kita analisa. Tadi kan ada dari traffic, dari produknya, belum lagi di promosinya yang kita bisa lihat penggunaan voucher pas campaign yang lalu. Terus juga bisa lihat dari statistik dari last ads ya, dan lain-lain lagi. Some people find it too much sih untuk bisa lakukan itu on top dari dia harus riset produk, harus produksi, harus desain, harus balas chat, harus packing, ya kan, harus cek keuangan juga misalnya kan, harus pikirin dia mau promosi apa, harus nge-live dan lain-lain. Ya, ada cara gampangnya nggak sih, Hana? Ada cara mudahnya nggak sih? Hah, nggak ada ya? Nanti semua seller jadi on top semua. Ya kayak yang tadi aku bilang sih kok, semua ya proses gitu. Tapi ya harus tetap kemauan untuk belajarnya ya harus tetap ada gitu. Karena aku pun juga selama ya tadi kayak Koko bilang kan, aku ternyata jualan udah lama ya. Ya aku kayak dipikir-pikir ya ternyata aku juga udah tua juga ya gitu kan. Karena udah lama banget ternyata jualan gitu. Terus kayak mungkin baru sadar bahwa aku harus buka bisnis analis mungkin dari 6 tahun jualan, mungkin kayak baru 3 tahun terakhir ini gitu kan, bener-bener kayak detail banget, kayak bener-bener nyatet kayak orang kuliahan nyatet manual gitu. Jadi apa ya, ya itu proses sih kok menurut aku. Jadi nggak ada yang gampang sih, namanya orang nggak ada yang gampang, tapi pasti bisa dilewati gitu. Next, kita masih ada lagi, terakhir, poin ke-7. Atau udah habis? Udah, tadi yang ke-7 itu kan yang promosi detail campaign. Jadi yang ke-7 itu adalah promosi tapi detail-detail fitur promosi yang dipakai. Jadi kayak voucher, free shipping, flexi combo gitu. Jadi bisa dibilang promosi itu biasanya aku buka semua sih kok. Gitu. Wow. Gue tiba-tiba berasa kayak berat gitu ya jualannya. Susah ya jualannya? Ya sama aku gimana ya, ada yang gampang gak sih? Iya. Susah ya, teman-teman ada yang berasa jualan itu susah gak ya? Udah sampai sini ya. Pusing ya jualan ya. Nggak semudah kayak kita tinggal pasang, upload, terus tungguin laku gitu, itu aja gitu. Jawab chat, kirim. Aduh, tapi ini jadi kayak kita cerita-cerita pengalaman ya kok. Tapi jujur aja aku kayak pernah ada di masa dimana jualan itu gampang banget, kayak tinggal upload terus laku, upload laku gitu kan. Kayak sekarang tuh kompetisi udah kayak semakin, ya pasti semakin dalam gitu kan. Jadi orang itu nggak cukup kerja keras doang, orang harus kerja pakai otak juga sekarang kan kok. Jadi aduh, bayangin kalau dulu sama sekarang tuh emang kayak ngeri banget sih. Persaingannya tuh kayak ngeri. Gitu. Jadi kalau dari Hana nih,
tips-tips apa untuk seller-seller ini bisa survive dengan kompetisi dan apa data yang diberikan kayak gini sekarang. Karena data ini kan kayak pedang bermata dua kan. Kita bisa tahu, tapi kompetitor pun bisa tahu kelemahannya kita ada di mana. Ya kan? Kita bisa tahu orang lain lakunya apa, ya kan? Apalagi sekarang banyak sekali tools-tools third party yang bisa dengan mudah bacain produk kita ramenya yang mana dan lain-lain. Yang dulunya kita mesti analisanya secara detail sendiri, sekarang kayak tinggal pencet tab, keluar, oh ini yang laku ini, yang laku ini. Kayaknya dengan adanya availability data ini semuanya akan menjadi semakin transparan gitu ya. Jadi jualan makin susah, udah pasti makin susah. Yang jualan kan makin banyak, ya kan? Dan dengan adanya si Tom Botak di sini, adanya Ana ngajar di buka kelas di Lazada, ini juga akan membuat seller-seller makin pintar, jadi makin susah jualannya. Jadi apa sih yang membuat kita bisa survive gitu sekarang? Kalau ini dari pandangan aku pribadi sih kok. Jadi kalau aku pribadi iya sih bener sih kayak yang Koko bilang, semua akan ketransparanan data itu akan banyak dan pasti orang juga akan berlomba untuk jadi yang paling pinter gitu. Tapi menurut aku nomor satu ada di produknya sih kok. Jadi produknya itu nggak akan bohongin seberapa kita bisa dapat omset sih menurutku gitu. Jadi kalau udah ngomongin produk itu pasti ngomongin brand sih. Jadi aku kayak sekarang tuh lebih berpikiran bahwa yang bisa menyelamatkan kita ya hanya brand gitu. Karena produk kita kan dengan siapapun, iya. Aduh ini kita dari bisnis analis jadi menyimpang ke brand ini kok. Ya nggak apa-apa. Ini kan kesimpulan dari bisnis analis namanya. Kesimpulan dari bisnis analis. Kalau bisnis analis itu tadi kesimpulannya sih pasti teman-teman juga harus belajar lah. Intinya yang belum buka ya jangan sampai nggak buka ya kok. Karena kan tadi kayak... Nah itu ya teman-teman ya, catat tuh ya. Yang belum buka jangan sampai nggak buka ya. Quote Hana last trainer. Last star trainer ya. Selalu kita omongin, jadi kayak kita kan sakit, kita perlu obat yang tepat dong untuk penyakit kita. Jangan sampai kita sakit pusing dikasihnya sakit ini kan, sakit mah misal gitu. Nah semua obat itu ya kita bisa racik itu datanya dari bisnis analis. Nah itu mungkin kesimpulan dari analis tuh malam ini ya kayak gitu. Cuma kalau untuk tadi saran atau apa tadi Koko bilang gimana ya kita bertahan nih di tengah kondisi yang jauh lebih susah lagi gitu. Kalau menurut aku sih ya masalah produk berarti ngomongin soal brand, karena menurut aku yang bisa selamatin kita ya brand gitu. Dan kadang-kadang tuh banyak orang tuh sangat terpaku tuh kayak gini, oh brand ya, berarti brand itu harus kualitasnya bagus ya, berarti kalau brand itu yang harus harganya tuh harus yang mahal ya gitu. Nah kalau menurutku brand itu bukan itu gitu. Kalau menurutku brand itu lebih ke persepsi, kita membentuk persepsi customer kita tuh mau kayak apa sih, mau kita bentuk jadi apa, kayak apa. Nah, sekelompok orang yang sudah kita bentuk persepsinya itulah yang pasti akan loyal sama kita gitu. Menurutku kayak gitu sih. Jadi mungkin itu akan membuat kita akan punya terus customer. Ya pasti juga kalau udah punya brand ya masa kita juga mau pelayanannya amburadul, produknya juga bodo amat kan ya, nggak gitu juga gitu. Karena kalau ngomongin harga murah ya nggak semua yang harga murah itu produknya jelek gitu. Nggak semua, ya mungkin secara kualitas bahan atau mungkin kalau fashion ya main fashion, kualitas bahan mungkin memang akan lebih rendah gitu, tapi tidak untuk kualitas jahitan misal gitu kan. Bisa jadi jahitannya memang rapi banget walaupun bahannya memang sesuai budget dong, dan orang ya pasti kan ya value for money kan kok gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ya sambil dipikirin juga mulai dari sekarang tuh membangun sebuah brand sih gitu. Brand itu intinya nggak cuma ngomongin aku daftar Haki gitu kan, terus aku punya paten merek gitu, oke, udah selesai gitu kan. Ya bukan cuma itu sih, itu aduh kalau ngomongin udah mau seharian lagi ntar kok. Banyak banget yang dilakuin. Banyak banget ya yang dilakuin ya. Tapi
dalam membangun lemon tree sendiri, ini kan misalnya kita jual tas selempang pria ya, sling bag ya. Apakah ya kalau menurut saya ini red ocean nggak ya? Kan yang jual sling bag kan banyak, ya kan? Di Lazada kan juga banyak, di Shopee banyak. Apakah memang dengan bangun brand ini worth it gitu? Ya, akhirnya ada customer yang kasih testi bilang, kalau bukan lemon tree, saya nggak mau deh. Saya cuma mau beli lemon tree karena saya punya brandnya tuh kuat untuk lemon tree. Maksudnya ini brand yang bagus gitu ya, harganya affordable, tapi kualitasnya bagus gitu. Apakah ada yang baliknya sampai seperti itu? Atau brand itu cuma asal ya ini pokoknya beli di toko ini, besok juga dia mungkin udah nggak ingat dia beli toko apa, mereknya apa gitu. Gimana caranya bangun brand di dalam red ocean ini? Kalau untuk awal banget sih kok, maksudnya jujur aja aku pun juga masih belajar sih untuk bangun brand. Karena dibilang aku brand yang udah terkenal banget juga nggak, karena aku tuh cukup malam ini aku buka-bukaan lah ya, aku tuh cukup punya kesalahan sih. Kesalahanku adalah ketika aku pertama produksi, aku tuh nggak langsung bangun brand gitu. Jadi aku tuh kayak cuma merasa ya udah aku jualan aja gitu, dan inilah bedanya maksudnya pedagang sama pebisnis ya. Kalau pebisnis tuh kayak punya sistem gitu kan, dia kayak punya ya pokoknya tersistem lah, secara SDM tersistem, secara produk juga tersistem, cara kerjanya juga tersistem gitu. Nah, kalau aku yang dulu itu adalah ya udah aku punya barang nih, walaupun aku produsen, aku bisa jualan. Ya aku cuma jual, terus aku dapat untung, ya udah selesai gitu sampai di situ. Tapi aku nggak pikirkan bagaimana pelayanan aku ke customer aku gitu kan, packagingnya bahkan kayak gimana aku juga nggak pikirin gitu kan. Jadi ketika udah nyampe ya udah gitu kan. Jadi aku pada saat dulu ya, yang dulu aku tuh membentuk persepsi kayak tadi yang aku bilang, brand itu adalah sebuah persepsi customer ke kita gitu, sekelompok orang ke produk kita gitu. Dan dulu aku membentuk persepsi itu adalah barangku murah dan ya udah cuma itu doang. Jadi ketika ada yang lebih murah lagi, aku membentuk, justru secara tidak sengaja aku membentuk customerku adalah customer murah gitu. Kok yang karena 1.000 aja dia bisa pindah kayak gitu. Nah itu yang aku lagi belajar. Itu yang aku lagi belajar. Aku nggak bilang aku sekarang tidak punya customer gitu ya kok. Karena untuk bangun brand itu, jujur aku juga bukan dewa sih gitu. Aku juga jadi last trainer. Mungkin aku adalah yang paling rendah di antara last trainer yang lain. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Karena aku masih banyak banget belajar. Masih banyak banget belajar. Dan untuk saat ini pun aku nggak bisa ngomong 100% customerku yang dulu itu, persepsi yang dulu itu berubah. Karena kadang-kadang aku juga, ya namanya manusia ya, kita bakar emosi ya. Kadang-kadang nih, kompetitor nih lebih murah nih, kita juga nggak mau kalah. Nah, kadang-kadang kita masih ini bukan bakar emosi namanya itu jiwa muda. Padahal udah jiwa muda. Aduh, ya ampun. Gitu. Jadi kayak aku nggak bisa bilang sekarang aku juga udah ada di level itu sih gitu. Mungkin untuk kayak brand-brand last mall yang udah gede-gede mungkin dia udah mencapai titik itu ya, pastilah, karena kalau nggak beli itu dia nggak mau gitu kan. Nah itu kayak tujuan kita, kayak punya visi ke situ gitu ya. Mudah-mudahan sih ya kita bisa melaluinya sih. Itu nggak gampang sih kok. Ya. Tapi memang saya kan juga lagi bangun brand juga kan ya. Kita punya brand payung Tabasa. Memang suatu tanda bahwa kita udah sukses bangun brand itu bukan dari review-review yang kita baca sendiri sih di produk, tapi biasanya itu dari kabar dari teman-teman ya. Misalnya ya, teman gue ada toko payung di offline ya, dia kasih tahu ada customer tuh yang datang ke toko saya nyari payung Tabasa di toko, which yang saya nggak jual offline ya. Nah jadi kalau kayak gitu kan biasanya berarti udah mulai dikenal nih ya kan, carinya di toko grosir yang saya nggak emang offline ya. Tapi brandnya udah mulai ada. Terus kayak ada teman gue juga yang lain bilang nih, saya tahu kamu nggak punya payung nih saya beli ini payung bagus dari Shopee, dia kasih payung Tabasa gitu. Istilahnya
good news kayak gitu ya yang membuat kita tuh kayaknya senang gitu. Akhirnya apa yang kita udah usahakan bangun building brand itu lumayan berhasil dengan good news kayak gitu. Lebih daripada review sih. Kalau review kan bagus-bagus ya wajar aja kan, orang kan biasa kalau review apa sih barangnya bagus, ini bagus ya kan. Tapi untuk tahu value brandnya kan sebenarnya kita perlu cerita-cerita dari orang gitu rasanya. Iya, Sampai akhirnya tahu ya usaha kita nggak sia-sia ya. Ternyata ada loh yang hargai kita bangun brand ini seperti selama ini gitu. Ya strugglingnya ada di situ. Saya emang bangun brand nggak gampang. Iya maksudnya kadang tuh memang juga banyak sih kok yang kayak bilang brand itu ya pokoknya kualitas, harga mahal kayak gitu-gitu. Jadi sekali lagi tuh kayak teman-teman yang di sini tuh jangan berpikiran itu gitu. Bahkan kayak misal kita contohin apa ya contoh lah yang udah terkenal kayak Erigo gitu lah ya, itu apa gitu loh, maksudnya ya dia kaos. Bahkan kalau bisa dibilang ya aku nih jujur sih ngomong apa adanya, aku sama suamiku pakai kaos Erigo itu benar-benar kepanasan jujur gitu. Dan ya ini kan termasuk review ya, tapi menurut aku dia kuat, kan kita tahu dia kuat banget gitu kan secara brand. Dan kemungkinan ya karena pelayanan dia bagus, dan yang aku suka dari dia tuh dia unik secara apa ya produk, maksudnya dia tuh kayak tempelin gambar yang gede-gede di belakang gitu kan, kayak apa ya dia tuh kayak lebih, dulu kan katanya dia kayak lebih fokus ke orang-orang yang kayak kaos-kaos pantai gitu kan. Yeah. Jadi menurut aku tuh kayak apa ya, kayak dia tuh intinya kayak beda gitulah. Apa ya, persepsi aku terhadap Erigo tuh kayak ya walaupun dia murah tapi dia kayak kuat gitu loh secara brand gitu. Jadi kalau aku mau beli kaos murah, kenapa mesti ke yang lain yang nggak jelas gitu loh? Kan mendingan ke Erigo aja gitu loh. Dia udah murah ya kan, terus desainnya juga bagus-bagus, banyak kayak gitu loh. Jadi kayak ini lebih kayak ngasih tahu bahwa sebuah brand itu ya nggak harus yang kayak harganya 300.000, 500.000 gitu. Bahkan yang murah-murah kita bisa bikin gitu. Dan nggak melulu soal ngomongin soal produk gitu, karena kita bisa kasih mungkin pelayanannya beda gitu kan kok. Terus mungkin kita kasih gift, hadiahnya beda gitu. Jadi kayak banyak banget sih yang mesti dilakuin sih gitu. Kalau pakai orang ngelihat orang pakai kaos Erigo kok berasanya kerennya gitu, maksudnya kayak Erigo lo gitu. Jadi karena brand itu udah kuat, itu membuat orang tuh bangga gitu pakai Erigo. Termasuk kan kayak misal fotonya pun juga ya, mungkin kalau orang lain pakai apa jualan barang Erigo mungkin cuma kayak di foto doang biasa gitu kan, atau kayak orang jual fashion lainnya kaos murah-murah gitu kan kayak cuma di apa taruh di lantai terus di foto gitu kan, dikasih background gitu kan. Nah kalau dia tuh ya dari foto aja dia udah kayak benar-benar profesional banget dengan posisi harga 60.000 loh, kok kaos 60.000 gitu, tapi dia bisa pakai bule gitu kan, terus samping kanan kiri pose depan belakang ganteng gitu kan. Nah jadi kayak orang tuh ngerasa gue kalau pakai kaos kayak seganteng dia nih kayak gitu kan, kayak mungkin makanya jadi banyak yang beli kali ya gitu. Terus kan iklannya gimana kita ya padahal kan di New York ya ada kelasnya lah istilahnya ya. Memang bangun brand itu nggak gampang. Jadi ya buat teman-teman yang lagi bangun brand di sini, semangat ayo kita sama-sama bangun brand ya, karena seperti Ana bilang ya, saya juga setuju banget ya, kalau teman-teman masih mau survive jualan ya, dan yang sekarang udah jualan nih, kita masih mau ketemu lagi 5 tahun ke depan, itu brand itu menurut saya itu salah satu faktor utamanya ya, either brand toko atau brand yang produk yang kita punya sendiri ya. Jadi kalau kita nggak punya produk yang khas, bangun brand toko kita ya, anggap kayak Indomaret ya, Alfamart ya kan, mereka kan nggak kuat dengan brand produk mereka sendiri, tapi brand toko mereka. Intinya orang tahu ketika masuk ke sana, orang sudah mengharapkan satu level of service yang seragam ya. Kalian mau masuk toko di Jakarta, mau masuk ke Surabaya, ke Makassar, disambutnya sama, seragamnya sama, ambience-nya sama, bahkan raknya sama persis ya. Kalian tahu yang di kanan itu stationery, yang di kiri misalnya ada snack, yang di ujung ada
lemari es, layoutnya sama. Ya mungkin beda-beda tipis ya, tergantung dari size dari tokonya. Jadi ada yang tipe A, B, C, D ya tergantung ya, sampai ke Alpha Midi variannya lebih banyak. Tapi feelingnya sama. Jadi itu menurut saya branding yang baik sekali. Dan nanti kalau teman-teman udah punya branding yang baik di toko, baru tuh boleh mulai keluarin private label dulu. Ya mereka Indomaret, Alfamart, itu kan memanfaatkan pelanggan yang loyal. Akhirnya mereka udah nggak peduli, yang penting brandnya kalian udah kuat. Ya semoga sih kita bisa sama-sama sampai ke sana ya. Walaupun perjuangannya nggak gampang, pasti nggak gampang. Berdarah-darah. Yes, sangat. Apalagi kan jiwa muda gitu kan, masih terbakar gitu kan. Panasan. Ya, Hana panasan ya. Jadi yang jualannya sama kayak Hana, hati-hati ya kalau saya bilangnya, hati-hati ya. Ya belum itu kalau kita males, aduh udahlah besok aja lah, udahlah hari ini aku nggak disiplin lah, kan kayak gitu. Aduh, makanya kayak menguasai diri itu jauh lebih susah dibandingkan semuanya gitu. Oke. Thank you banget Ana, sudah kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya soal mulai dari data bisnis analis ya sampai ke sedikit soal branding, sampai sharing kisah ya. Thank you yang sudah menjadi inspirasi buat teman-teman seller lainnya. Teman-teman kalau mau belajar soal Lazada ya, bisa cek kelasnya Hana. Lagi ada kelas terdekat nggak sekarang? Lewat kok, kemarin lagi ngomongin campaign di tanggal 27 Agustus sudah lewat. Lewat ya. Tapi nextnya bisa cek ya di Last Academy ya. Iya. Ya pokoknya akademi kalau ada kelasnya Hana, buru-buru daftar. Soalnya slotnya terbatas ya, sold out mulu nanti. Thank you coach. Ya, buat malam ini sukses ya untuk semuanya, sehat-sehat dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye.